Salam PS mahasiswa. Oke, kembali lagi ke acara Didim Dialog Dimensi yang kedua. Nah, kali ini ceritanya kita mau menyambut PBAK. Nah, di samping saya ini kebetulan ada Ketua Pelaksana PBAK 2022. Nah, bersama Mas, siapa ini Mas? Saya Bayu Afrizal. Nah, Ya. Bayu Afrizal ini jurusannya apa Mas? Kebetulan jurusannya akhirat Mas. Oh, akhirat jurusan. PAI saya ini. Dunia akhirat, Iya. alhamdulillah. Oke, mantap PAI. Nyawa konsolidasi ya? Nah, oke. Nah, di sini untuk tahun ini kita kembali offline lagi ya Mas? PBAK-nya. Iya Mas, ini sesuai dengan instruksi dari Rektorat. Tahun ini kita bisa melaksanakan PBAK secara offline. Alhamdulillah. Oh, oke. Temanya itu apa Mas untuk tahun ini? Untuk tema PBAK tahun ini kita mengambil tema yaitu mahasiswa berperan membangun peradaban gemilang. Wah, keren sekali. Apa sih makna dari tema tersebut? Kayaknya ini substansinya dalam ini. Untuk tema PBAK tahun ini yaitu mahasiswa berperan membangun peradaban gemilang. Nah, secara makna ataupun esensi dari tema tersebut yaitu bagaimana sih peran mahasiswa untuk keberlangsungan peradaban Indonesia yang lebih maju lagi. Nah, karena di tahun 2045 kita kan ada menyambut generasi emas Mas ya. Oke, 2045. Nah, saat ini salah satu peran, saya menyebutkan salah satu peran saja untuk mahasiswa terkait mungkin di isu lingkungan Mas, lingkungan hidup. Karena di PBAK tahun ini kan kita juga tidak memperkenankan maba itu untuk membuang sampah sembarangan. Jadi PBAK tahun ini non sampah plastik, Non gitu, sampah Mas. plastik. Non sampah plastik, seperti itu. Nah, karena mengingat Indonesia itu sebagai salah satu negara yang menghasilkan sampah plastik terbesar di dunia, Mas. Nah, itu kita harus bisa mengambil peran atau harus bisa mengambil pembelajaran dari hal itu untuk apa? Supaya kita bisa menjaga lingkungan ataupun ekosistem yang ada di lingkungan sekitar dengan apa? Dengan cara kita memberikan contoh, Mas. Contoh yang baik. Pas ini ya PBAK atau pengenalan budaya. Ini budaya yang baik, Mas, menurut saya seperti itu. Nah, gimana sih panitia itu bisa menanggulangi sampah plastik? Padahal Indonesia sendiri kan kita bisa lihat kan, Indonesia bahkan kesulitan untuk mengatasi permasalahan plastik ini. Betul sekali. Gimana sih untuk panitia? Untuk panitia Mas, terkait dengan atribut ataupun makanan yang biasanya itu dibungkus dengan plastik ya. Tahun ini kita itu untuk makanan dibungkus dengan dedaunan Mas, yaitu daun jati atau daun pisang. Nah, untuk untuk wadah sendiri, kalau tahun kemarin kita menggunakan plastik ya, tapi tahun ini kita menggunakan besek Mas, atau anyaman dari bambu. Nah, itu menurut saya bahan-bahan yang mudah diurai oleh tanah. Maka dari itu kami dari panitia sendiri itu mempunyai gagasan yaitu untuk PBAK tahun ini bebas dari sampah plastik, seperti itu Mas. Oke. Tadi kan kita ingin menanggulangi masalah sampah plastik, tapi kan nggak mungkin dari bekasnya itu tadi tidak menjadi sampah, Mas. Ya, nah, bekasnya itu dikemanain nanti, Mas? Nah, untuk bekas makanan, Mas, itu langsung nanti dari peserta sendiri itu dibawa pulang. Dibawa pulang. Setelah makan nanti diwadahi lagi oleh besek kan. Terus kita terus dari instruktur maupun dari PIP itu mengarahkan maba untuk membawa sendiri sampah yang mereka bawa di kampus, seperti itu. Oke. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang melanggar nih, Mas. Nah, gimana kalau ada yang melanggar? Kan kita tidak bisa mengontrol keseluruhan mahasiswa. Nah, gimana itu cara menanggulanginya, Mas? Nah, kita kan punya PIP, Mas, atau punya pendamping per kelompok sebanyak 2 orang. Nah, itu kami menugaskan mereka untuk terus mengkontrol terkait dengan sampah plastik ataupun atribut yang kurang lengkap untuk maba sendiri. Jadi kami ada per kelompok ada PIP Mas, ada pendamping dan instruktur pendamping. Itu yang mengontrol maba terkait dengan kelengkapan atribut dan lain-lain. Seperti itu Mas. Nah, kalau kita lihat
apa sih perbedaan dari budaya PBAK? Nah. Masnya tahun berapa ini? Angkatan tahun berapa? Saya 2019, Mas. Kita masih merasakan berarti Mas Betul. keadaan PBAK yang offline itu. Iya, betul sekali. Di situ gimana Mas keadaannya? Apa sih perbedaan dari PBAK tahun ini dengan tahun yang sebelumnya yang offline juga? Kalau di tahun kita Mas ya, 2019 itu kan nuansa-nuansa zaman-zaman kolonialisme ataupun dengan zaman-zaman Belanda itu masih terasa Mas. Dibuktikan dengan apa? Dengan atributnya seperti capel. Ya mungkin secara filosofi capel itu menggambarkan bahwasanya negara kita itu negara agraris ya, atau mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah sebagai petani ya. Tapi terus ada juga bambu kuning Mas ya. Iya, bambu kuning itu dulu diangkat bendera tinggi-tinggi. Angkat bendera tinggi-tinggi itu sampai pagi, sampai siang sampai sore juga. Kayak mau ya. Kita kok mau. Nah, masih maba soalnya masih polos masih bisa digiring ya. Oke. Untuk tahun ini gimana ini? Ada perubahan yang apa ini? Untuk tahun ini karena kita kampus kita Mas ya, kita kan tagline-nya terkait dengan modernitas, terkait dengan IT, IT-nya. Nah, terus ketika kita nanti PBAK mengambil tema atau mengambil filosofi dari zaman-zaman kolonialisme, itu menurut kami selaku panitia sudah nggak relevan lagi Mas oleh zaman sekarang. Nah, maka dari itu kami mengambil inovasi mengenai konsep dari PBAK ini itu agar lebih modern lagi. Sebagai contoh kan kita juga menggunakan topi. Topi yang gimana ini Mas? Topinya biasa, seperti yang Masnya gunakan. Oke. Ada fasilitas dari panitia berarti itu topinya atau membawa sendiri? Membawa sendiri. Jadi kami dari panitia pure intinya enggak mengkoordinir maba untuk membeli ini enggak. Tapi kami cuma menentukan atribut maba terserah untuk nanti membeli dimanapun itu. Atributnya untuk tahun ini apa sih Mas? Kalau boleh tahu. Kalau kita bicara atribut dari tadi kan belum disebutkan nih atributnya apa aja tahun ini. Nah, untuk atribut Mas ya, untuk atribut tahun ini itu hari pertama itu batik. Batik, celana hitam. Hari kedua kemeja putih, celana hitam. Seperti itu. Lah untuk barang yang harus dibawa maba itu asturo Mas. Asturo itu? Asturo apa ini itu Mas ini? Asturo masih asing ini asturo. Ya? Bener, karena asturo ini masih pertama untuk menjadi pertama dalam artian zaman kita Mas itu kita nggak membawa asturo. Asturo itu kertas untuk pembuatan paper mop atau mozaik. Nah, kami di konsep PBAK tahun ini itu menggunakan asturo atau kertas itu untuk pembuatan mozaik. Mozaik itu kan sebuah karya seni Mas, karya seni yang itu dibuat menggunakan beribu-ribu asturo untuk menghasilkan suatu karya seni yang menurut saya juga indah. Gitu. Nah, di hari pertama ini kan bajunya batik kan Mas ya. Batik ini kan kalau kita artikan kita menguri-nguri budaya. Betul. Nah, tapi kenapa kok hari keduanya itu putih hitam dan putih kayak anak-anak SPG. Waduh. Iya. Gimana Mas itu? Gini Mas, kalau menurut saya untuk pakaian formal kan ya putih sama hitam. Gitu buat formal. Lucu kalau nanti konsep kita sudah modern terus baju kita itu masih kayak tahun kemarin. Merah apa, sama putih kan itu zaman kita itu. Merah sama putih. Itu pun juga memberatkan menurut saya, maba. Jadi maba itu dituntut harus beli seragam kan itu. Iya kan? Kalau sekarang kan sekarang itu kami panitia itu membebaskan maba untuk kan dari batik ataupun baju putih sendiri kan bukan hal yang sulit dicari Mas. Nah dari itu kami nggak pengen mempersulit maba. Kalau dulu zaman kita pakai celana putih cari di mana ini? Nah itu Mas. Wah, kita kan klosotan banget Mas itu kan kotor juga. Terus kita udah pinjem kotor ganti rugi nanti. Nah, untuk ini Mas, pernah dengar nggak sih PBAK itu dilatih kayak militer? Jadi mahasiswa itu diperpelonco. Perpelonco itu kalau teman-teman belum tahu artinya adalah digunduli kayak militer seperti itu. Nah, untuk PBAK menurut Mas
layak nggak sih untuk diperpeloncokan itu? Kalau menurut saya Mas, kami Oke. kami untuk perpeloncoan di tahun ini ataupun di zaman-zaman sekarang sudah nggak relevan lagi Mas. Karena mengingat yang namanya kita kan sudah nggak ospek namanya Mas. Namanya kan kita PBAK atau pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Jadi yang dikenakan di situ bukan perpeloncoan atau bukan penindasan terhadap maba, tapi tentang pengenalan budaya dan akademik. Tentang kultur dari kampus, tentang kurikulum kampus, tentang program kampus, sivitas akademika dan lain-lain. Mungkin lembaga-lembaga kampus juga seperti Dimensi juga bisa ikut dikenalkan di sana. Nah, kegiatan-kegiatan akademi itu kayak apa Mas? Boleh disentil-sentil sedikit lah. Di PBAK ya? Nah, di PBAK, Oke. di PBAK khususnya. Nah, untuk kegiatan akademik itu kami ada 4 materi. 4 materi. 4 materi yaitu keislaman, Keislaman. terus pendidikan juga, Pendidikan. kebangsaan sama kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Yang nantinya akan diisi oleh tokoh-tokoh nasional Oke. yang salah satunya adalah Ketua PWNU Jawa Timur, Yai Haji Marzuki Mustamar. Doakan saja beliau Amin, amin. bisa Kan datang di Tulungagung. kebanggaan kita juga ya. Iya, betul. Nah, di sini tujuannya kalau dulu ya Mas, kalau dilihat perpeloncoan itu untuk apa sih? Kalau dulu Mas, menurut saya ada ajang perpeloncoan itu untuk ajang balas dendamnya cutting ataupun senior terhadap maba. Kenapa harus balas dendam Mas? Apa Nah, kok? karena kita juga dulu itu ketika ospek itu juga mereka menindas kita ya kan. Mereka menyuruh kita push up, sit up ataupun nanti memakai kalung dari rempah-rempah dan lain-lain ini. Makanya untuk kita ajang balas dendamnya kan di ospek itu. Jadiin dukun malah. Oh, Mas, itu. Jadi hal itu sudah hal-hal yang nggak mungkin lah terjadi di zaman sekarang ini Mas. Manfaatnya sih apa sih Mas? Diadakan perpeloncoan itu sebenarnya. Kalau menurut sampean diadakannya perpeloncoan itu. Kan menurut tadi Mas kan nggak relevan. Iya. Tujuannya dulu itu apa diadakan perpeloncoan itu? Kalau dulu ya Mas, memang perpeloncoan itu menjadi mungkin suatu hal yang melekat di ospek ya. Perpeloncoan terus nanti penindasan maba. Nah, menurut saya dulu itu kenapa sih kok mereka menggunakan konsep perpeloncoan itu karena pengen katakanlah membentuk suatu mentalnya mahasiswa. Mentalnya mahasiswa. Mereka kan sudah mereka tinggi ya. Mereka tinggi. Coba ataupun mereka ngetes lah mahasiswa itu sudah layak enggak untuk menerima dari materi-materi perpeloncoan itu Mas. Oke, perpeloncoan itu. Nah, gitu, tadi menghadapi apa sih Mas? Disiapkan untuk mental menghadapi seperti apa kok harus ada perpeloncoan Mas? Nah, menurut saya Mas menurut saya pribadi yang namanya mahasiswa kan nanti akan menjadi jembatan antara birokrasi dan rakyat. Nah, mungkin sebagai controlling terhadap kebijakan pemerintah kan ya. Nah, itu kan nanti kita kan kebijakan dari pemerintah ataupun dari birokrasi yang itu enggak tidak menguntungkan rakyat ataupun malah nanti menindas rakyat, nanti kita sendiri sebagai mahasiswa itu harus bisa menjadi bukan tameng, garda terdepan. Nah, garda terdepan buat mahasiswa, buat rakyat sendiri. Kan kita bakalan menghadapi dinamika yang nggak tahu Mas, setiap tahun kan pasti ada dinamika yang ada di pemerintahan, di kampus mungkin lah. Pasti kita akan nanti dibenturkan dengan permasalahan-permasalahan ataupun nanti kita pasti akan dipertemukan dengan tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang itu menurut mahasiswa sendiri sebagai orang yang seorang ketua entah ketua DPR, ketua lembaga. Nah, pastinya mereka juga harus butuh mental untuk menghadapi mereka itu Mas. Nah, menurut saya seperti itu Mas. Nah, tadi kan ini berbicara terhadap keinginan berpelonco itu bisa menghadapi seperti itu. Tapi nyatanya gimana Mas ini? Kalau dihadapi Mas sendiri menurut sampean. Apakah berhasil? Yang diharapkan tadi. Kalau menurut saya hasilnya nol Mas. Hasilnya nol, nggak berhasil. Karena yang namanya maba kan pasti mereka punya mental masing-masing. Dan artinya punya kapasitas mental. Dan artinya ketika nanti maba itu malah diperpelonco ataupun nanti malah mereka seakan-akan
ditekan terus itu Oke. mereka kan nggak semua maba itu memiliki mental yang kuat mas. Kadang ada maba yang sekali digetak ataupun kita sentak itu langsung nangis atau langsung lapor ini ya itu yang menurutku sudah nggak bisa lagi kita terapkan seperti itu mas. Dulu ada yang lapor nggak teman sampean mas kalau kita? Banyak, Oh, banyak. Kan kita dulu kan ketika kita mau masuk gerbang kan pasti ada korlap ya kan? Ada korlap di sana yang menyuruh kita untuk nyanyi, yang meminta kita kalau kita nggak bisa nyanyi kan. Itu ada maba lah yang sampai nangis sampai seperti wah ya lapor ini ya, lapor orang tua. Iya gitu mas. Terus kalau kita lihat dulu ya mas ini ketika kita PBAK 2019. Nah, itu ada budaya yang menarik. Ya. Nah, budayanya itu ketika orasi, kemudian kita istilahnya dipantik untuk menghancurkan, penghancuran vandalisme, melakukan itu perlawanan mas ya. Gimana sih menurut sampean mas? Itu menurut saya baik mas, konsep yang menurut saya itu baik. Tapi kalau ketika nanti diterapkan di zaman sekarang itu kurang pas sih mas. Kurang pas. Karena saya paham sebenarnya konsep dari senior dari dari mahasiswa dulu itu mereka ingin mengenalkan kepada mahasiswa itu arti perlawanan ya, arti perlawanan. Jadi mereka kan selama 2 hari itu seakan-akan ditekan terus, disuruh angkat bendera tinggi-tinggi, disuruh nanti membawa makanan dari ini. Ternyata terus, mampu tak mangan mas? Mampu. Soalnya jam subuh. Dari subuh kan sudah harus ready mahasiswa di depan kampus itu. Subuh biasanya turu saya mahasiswa. Saya mahasiswa saya turu mas jam segitu. Mahasiswa tuh turu santai. Iya. Nah, balik mas. Terus sampai mana tadi aku lali? Sampai di sini penekanan, penekanan. Saya penekanan. Nanti kan seperti yang jenengan tadi katakan, maba dipantik untuk nanti melakukan sebuah perlawanan. Bila goalnya di situ itu rubuhnya suatu apa itu namanya? Podium orasi itu menurut saya goalnya di situ. Di samping ada beberapa panitia itu yang menyusup jadi maba. Untuk untuk menggerakkan dari belakang provokator itu. Kalau nggak ada provokator mungkin maba kan manut tai manut tai. Nah, budaya seperti itu masih ada di PBAK tahun ini enggak mas? Untuk konsep dari SC mas ya, kan saya OC mas ya. Untuk konsep dari SC itu sudah nggak ada lagi konsep seperti nanti merobohkan podium ataupun nanti kita menyerang panitia, kita protes, nggak ada. Konsep PBAK tahun ini kita agak have fun mas sih, agak berbeda dengan tahun kemarin. Jadi kita di sini PBAK tahun ini ya kita fokus di pengenalan budaya dan akademiknya gitu mas. Tuh, selain kita juga nanti membuat sebuah mahakarya mas, berupa paper map atau mozaik. Gitu. Tujuannya untuk apa sih mas? Kenapa memilih kostum mozaik paper map itu? Nah, pasti ada tujuannya nih. Betul sekali. Nah, kami memilih paper map itu berkaca dari kampus-kampus lain mas ya, karena kampus mana ini mas? Boleh sebut nggak? Waduh, ini agak nanti jadi sorotan. Ada beberapa kampus yang menggunakan narasi mozaik itu untuk apa? Untuk menarasikan sebuah hasrat, bukan hasrat sih, berita yang harus didengar oleh masyarakat. Contohnya terkait dengan isu-isu terkait lingkungan, entah itu isu-isu terkait dengan seks atau isu-isu terkait dengan nasionalisme yang mulai runtuh, yang mulai pudar, itu yang mereka narasikan di paper map. Jadi paper karya seni berarti dia lebih ditulisi terkait isu-isu gitu atau gimana? Iya mas, jadi maba membawa kertas ada 3 warna, hitam, merah, sama hijau. Hitam, merah, hijau. Apa bisa saya berikan contohnya? Bisa. Mungkin nanti biar tahu mas kita tampilkan di podcast ya. Bentar. Berarti dari jenengan sendiri belum tahu mas ya? Belum tahu. Seperti ini mas, untuk paper map itu seperti ini. Agar hal yang kita sampaikan itu segera dan nyampe ya mas. Oke. Soalnya ini kan gampang viral mas karo ini. Jadi gini, nah
Ini satu kotak ini berisi kan 4.225 mahasiswa mas. Oh gitu. Satu kotak ini mas ya. Ah. Jadi per mahasiswa kan ada apa? Ada tempat pos-posnya sendiri, ada Oh, kode-kodenya iya, sendiri iya. gitu. Yang bentuk suatu, nah ini. Oh ini suatu targetnya karya apa aja mas? Keseluruhan ini? keseluruhan ini pluralisme, terus gambarnya Gus Dur, ayo Oke. lawan, terus moderat dalam beragama. Terus banyak mas, ada 14. Oke. Nah, kalau yang saat ini kan yang dicari tujuannya kalau orang-orang sekarang, kalau nggak ya FYP itu nggak menarik maksudnya. Kalau nggak viral Nggak menarik. gitu. Betul. Nah, ini kalau kita lihat Iya. menurut sampean kesulitan PBAK tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya itu apa mas? Nah. Perbedaannya? Menurut saya tahun ini ya ini salah satu tantangan juga bagi kami panitia. Karena kalau kemarin kan 2 tahun ini kami masih menggunakan konsep PBAK online. Iya. Nah, konsep PBAK online kan kita nggak harus bertemu atau bertatap muka dengan maba 5.000 itu mas. Kalau tahun ini kita kan menggunakan konsep PBAK offline. Oh. Jadi nanti secara kepanitiaan pun juga pasti lebih banyak. Kita Lagi. juga melibatkan dari berbagai unsur panitia dari lembaga-lembaga di kampus itu juga ada banyak sekali mas. Karena yang kita hadapi ya 5.000 mahasiswa itu secara offline. Kalau nanti pengkondisian yang nggak melibatkan banyak orang takutnya malah acara menjadi apa gagal. Oh, gagal. Nah, itu Terus berapa sih panitianya mas untuk mengerjakan PBAK ini? secara total panitia yang menjadi pelaksana PBAK tahun ini sekitar 300-an mas. 300-an panitia berupa SC, OC sama pendamping yang berjumlah 150 pendamping itu. Nah, karena ada 70 kelompok nanti mas di PBAK. 70 kelompok. Pakai nama-nama apa mas? Kalau dulu kan nama-nama bunga iya. gitu. Kalau sekarang nama-nama itu apa? Suku. Oh suku. Kita juga mengenalkan budaya berupa budaya suku-suku yang ada di Indonesia gitu mas. Kan masih jarang banget ya yang kenal terkait suku-suku. Betul. Nah, betul sekali. Suku-suku kan kalau dilihat sekarang itu siapa sih yang tahu suku ini? Belum tentu. Mahasiswa tahu. Betul sekali. Berarti latar belakangnya juga mengangkat budaya juga ya. Terkait ini pengenalan nama setidaknya. Ya, seenggaknya kita mengenalkan nama lah. Nanti biar mereka juga kepo. Ada suku ini atau di Indonesia gitu. Biar mereka juga searching di Google sendiri, di YouTube. Berapa hari mas ini PBAK-nya untuk tahun ini? Kalau PBAK-nya itu selama 2 hari mas. Tanggal 16, 17 itu PBAK Univ. Tanggal 18, 19 itu PBAK-nya fakultas. Oh, fakultas. Terus tanggal 20 langsung kita tutup dengan inaugurasi. Jadi selama 5 hari berturut-turut itulah PBAK, Univ, fakultas sama inaugurasi. Nggak capek mas panitianya? Wah, ini seperti sama lihat sendiri ya. Mata saya kan agak merah sayu, ini, sayu sekali. Capek kelihatan. Karena dari kemarin dari kemarin saya belum tidur mas. Dari kemarin malam. Ini belum tidur. Karena nyiapin mas sekarang kalau nyiapin apa sampai ini sejauh mana? Sudah mulai tahap dekorasi panggung. Jadi kami sudah mulai dekor terkait dengan panggung untuk PBAK tahun ini. Itu mas. Berapa hari sih prepare-nya mas untuk acara hari H ini sebenarnya? Dari rekrutmennya terus kemudian mulai eksekusi, mulai rapat-rapat gitu mas. Mulai rapat-rapat gimana? Nah, itu kami membuka open rekrutmen buat panitia pelaksana itu sejak 2 bulan yang lalu mas. 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu sampai hari ini. Berarti sekitar butuh waktu 2 bulan lah buat persiapan PBAK. Iya, betul sekali mas. Saya sambil ngopi dulu. Siap. Oke. Rokok indah ini. Oh, silakan mau rokok mas. Sebenarnya ya ini mas, nggak terlalu formal kita kan saling ngobrol, kita mengulas budaya-budaya lama. Nah, flashback ke tahun kemarin ya. Kalau kita bandingkan apa sih yang ingin diperbaiki di tahun PBAK ini mas? Kalau dibandingkan dulu-dulu? Yang pengen kami perbaiki itu mengenai konsep sebenarnya mas, dari konsep PBAK. Kalau tahun kemarin itu lebih ditekankan di lapangan untuk mendengarkan orasi sampai berjam-jam itu mas.
Tapi untuk tahun ini tetap ada orasi. Oh. Sebagai nanti ya pengenalan juga buat mahasiswa juga harus bisa bersuara gitu. Tapi nggak terlalu ditekankan di orasinya mas, tapi tentang pengenalan budaya dan akademiknya, karena ada materi berjumlah 4, terus juga ada nanti paper mob atau mahakarya kami, terus nanti di akhir juga ada tasyakuran HUT RI. Oh, HUT Itu juga. HUT Soalnya juga. timingnya pas Agustus, ulang tahun Betul. ke-77. Nah, itu saat tanggal 17 kami mengadakan tasyakuran, doa bersama dan makan tumpeng. Nah, itu mas, makan tumpeng bersama. Tumpengnya untuk mahasiswa juga mas? Ya, mahasiswa. Dibagi nggak ini? Panitianya. Oh, panitianya aja. Aduh. Untuk tumpengnya mas, per maba itu membawa sendiri-sendiri, tumpeng gitu. mini itu mas. Tumpeng mini. Enggak kayak kemarin kalau di zaman kita kan masih per kelompok satu tumpeng besar. Kalau sekarang satu maba itu satu tumpeng mini. Satu tumpeng. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat kan dari PBAK tahun-tahun kemarin itu ada target rekor muri. Nah, kalau tahun ini ada nggak mas? Kemarin kayaknya 2 ada yang berhasil. Esai sama orasi terlama itu. Nah, kalau tahun ini, kalau kemarin kan masih online mas. Iya, masih online. Satu itu ada rekor muri buku antologi tertebal atau terpanjang. Terus ada juga video bentuk dukungan terhadap Nakes, Polri sama TNI untuk penanganan COVID. Tapi untuk tahun ini sebenarnya kita mau memurikan mozaik atau paper map terbesar mas, terbanyak rencananya. Tetapi karena secara kuantitas maba itu kita kalah dengan kampus sebelah, jadi nggak bisa dimurikan. Nah itu mas, sayang banget sebenarnya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bertanya ini atau keluh kesah. Kan kita sudah berbeda ya keadaan PBAK-nya. Dulu kalau di bawah di atas 2019, 2020, 2021 kan kita mengalami PBAK yang online. Kalau PBAK yang offline kita masih 2019 terakhir, sorry ya. Oke. Itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya Don, enak pertanyaan ada Don we. Kan enggak ngerasane offline loh we. Mau tinggal turu loh kata PBAK kamu. Enggak ada. Oke. Thank you. Pian untuk Begi. Tak tutup ya. Harapan. Oh iya, mungkin bisa closing statement sebelum kita tutup. Iya, closing statement. Harapan kami selaku panitia pelaksana itu untuk maba ya, ini kan momentum juga buat mereka nanti sebagai karena PBAK sebenarnya itu ajang silaturahim mas, buat maba-maba saling mengenal antar jurusan, saling mengenal antar fakultas. Nah ini momentum juga buat mereka untuk saling mengenal satu sama lain. Maka dari itu manfaatkan PBAK tahun ini, PBAK Win 1 tahun ini. Oh iya mas, kami juga punya julukan ataupun nama ini? Buat maba tahun ini mas. Apa ini namanya maba mas? Namanya itu Adiwangsa 1. Adiwangsa 1? Ya. Apa mungkin itu artinya? Adiwangsa itu adalah karena kan nama kampus kita adalah Said Ali Rahmatullah. Iya kan? Iya, satu singkatannya. Nah, beliau adalah seorang wali ya, adalah tokoh agama, dan namanya beliau juga nama kecilnya kan nama kecilnya beliau kan namanya Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kalau namanya beliau yang terkenal adalah Sunan Ampel kan mas. Sunan Ampel. Tapi kalau di Jawa kan namanya Raden Rahmat ya kan. Raden Rahmat. Dan ketika kita cari tahu juga nama yang pas buat mahasiswa, saya searching terus kami rembukan bareng-bareng, kiranya nama Adiwangsa yang artinya bangsa yang mulia. Bangsa yang mulia karena Said Ali Rahmatullah itu juga seorang bangsawan mas. Beliau seorang bangsawan, seorang priyayi, seorang tokoh, seorang ulama gitu, seorang umarok juga. Nah maka dari itu kami mengambil Adiwangsa, nama Adiwangsa yang artinya mulia, bangsa yang mulia, atau bisa sinonimnya itu bisa berarti seorang raden, raja, ataupun tokoh lah, patih atau gimana. Itu kita bisa nisbatkan ke maba tahun ini, namanya adalah Adiwangsa 1.
Adiwangsa Nah, 1. Berarti besar. kita diharapkan mencetak para generasi raja ya Mas ini. Generasi raja kayak Brawijaya kan ada Oh, Raja iya. Brawijaya. Raja Brawijaya Kalau juga. Kalijaga ada Kalijaga Ah. Muda, kalau ada UGM ada Gajah Mada Muda lah itu. Kami gitu. pengen Kayak ikonik juga lah. Betul, ada sebutan buat maba tersendiri gitu Mas tahun Oke. ini. Oke, untuk karena waktunya sudah terlalu panjang ya kita bercerita. Iya. Nanti stay tune untuk PBAK. Nah, silakan langsung saja untuk merasakan PBAK offline. Nah, kita sudah tahu kita online seberapa panjang. Nah, PBAK ini adalah PBAK pertama setelah pandemi, pasca Ya, pandemi. 2 Oke, tahun ya. 2 tahun. Betul. Oke, terima kasih telah menonton Didim Dialog Dimensi untuk episode persiapan PBAK tahun ini. Jargon dari jargon. Dimensi Oh iya. atau dari PBAK sendiri ada jargonnya Mas itu. Oh iya, 2 jargon bisa Mas. Bisa, Oke. oke. PBAK gimana kalau PBAK? Kalau PBAK Win 1 Tulungagung, penggerak peradaban menyongsong masa depan. Nah, Oke. itu untuk jargon dari kami. Oke. Berarti penggerak masa depan Penggerak peradaban menyongsong masa menyongsong depan. masa Nah, depan. Kalau dari Dimensi itu salam pes mahasiswa, salam tangan kiri, perlawanan kiri. tandanya Oke. Mas. Oke. siap. Kita Mas. mulai ya, coba ya Mas. Oke. Oke, sampai dulu. PBAK Win 1 Tulungagung 2022, penggerak peradaban menyongsong masa depan. Dari Salam Dimensi pers mahasiswa, salam.